Bab 10. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam yaitu 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarhan Al-Farabi. Namun lebih dikenal dengan singkatan Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia barat. 2. Ibnu Sina. Filosof lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filsuf, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern, dan sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. 3. Ibnu Khaldun. Nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadirami, adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Pemikiran mereka terhadap perkembangan filsafat hukum Islam. 1. Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini menjadi karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak dalam bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam falsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. 2. Filsafat jiwa, an-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dengan an-nafs atau ar-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat As-Sod 71 dan 72, Quran surat Al-Isra ayat 58 dan Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah 1. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar dengan pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana memprosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya, menjadi beragam karena hal ihwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filsuf, memandang proses penciptaan semesta tak hanya cukup
puas dengan sekadar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filsuf Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. 2. Hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologisnya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal Nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal Nabi mampu berhubungan secara akal ke-10 untuk mendapat gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. 2. Akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. 3. Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memiliki dua teori, yaitu teori tarikol hudud dan tarikol imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikannya adanya Allah. Terkait dengan adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang diciptakan itu baik berupa benda maupun perbuatan dari manusia atau binatang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua yang pada wujud. Dia sebaliknya, tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya.